seluruh jemaat GBI Suntermo dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online hari ini. Kami berharap Bapak dan Ibu di dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hai Generation of Change, jangan lupa ya untuk ikut ibadah setiap hari Minggu, premier jam 10:15 siang di YouTube GOC Teens. Buat kalian yang belum follow sosial media kami, yuk follow Instagram GOC @GOCTeens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, silahkan memberikan prayer request Bapak Ibu ke Saudari Yunita dan Saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa bagi saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta,
Maka, pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan hari-hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pun dimanapun hari ini berada, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di rumah-rumah, Tuhan melawat setiap kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih oleh karena anugerah, karena kebaikan, kasih setia berkat-Mu yang melimpah sepanjang hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami nantikan lawatan Roh Kudus. Terima kasih buat Bapa yang baik, Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke surga bagi kami. Engkau menjadikan Roh Kudus ya Tuhan, Roh penolong, Roh penghibur, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang ibadah ini Tuhan, lawatan-Mu dahsyat. Sepanjang ibadah ini mujizat berkat-Mu dilimpahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji menyembah. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan, siap dilawat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Kau hadir di sini ya Tuhan. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sama-sama dengan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Mari sama-sama katakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat tangan sama-sama di rumah-rumah katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk
Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Tuhan saat ini. Jamah setiap kami di rumah-rumah ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Ku buka hati untuk-Mu Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi setiap kami Tuhan saat ini. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Allah. Sekali lagi katakan, jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Dia. Oh ya Rabata karana bayara. Terima kasih Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu saat ini. Mari menyembah Tuhan bersama-sama. Pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga di rumah-rumah saat ini. Angkat penyembahan bagi Tuhan kita. Rindukan lawatan Roh Kudus, saudara. Sembah Dia, tinggikan nama Yesus, nama yang ajaib. Terima kasih, terima kasih buat kasih setia. Kami rindukan lawatan-Mu saat ini ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, pulihkan setiap kami, bangkitkan kami hari-hari ini Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus. Kami rasakan lawatan-Mu, kami rasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami bersama-sama, kami angkat wajah kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Lord, I'm crying
Tuhan, saudara. Dia sedang mengurapi, dia sedang menjamah saat ini. Amin. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out. Sekali lagi, minta sama-sama. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari biar musik saja. Mari berdoa dalam bahasa roh, saudara yang sudah bisa. Lawan kami ya Tuhan, lawan kami. Mujizat terjadi saat ini, kesembuhan terjadi di rumah-rumah. Kekuatan Roh Kudus dahsyat. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia layak dipuji dan disembah, tinggikan. Amin. Mari angkat tangan sama-sama. Layak dipuji. Layak ditinggikan Engkau Tuhan. Amin. Mari angkat suara sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Termulia. Dia layak, dia layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang Sampai selama-lamanya. Ya Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar. Termulia. Mulia, Namamu besar. namamu besar. Termulia, Sekali lagi angkat kedua tangan. namamu besar. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima mujizat. Kami terima berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus kami alami hari ini. Kuasa-Mu yang tidak terbatas kami alami. Menyembuhkan setiap kami, menguatkan kami, memulihkan kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita, anggur baru sedang dilimpahkan di rumah-rumah atas keluarga-keluarga. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dilawat Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya percaya di rumah-rumah hari ini, saat ini, damai sejahtera, sukacita, anggur baru dilimpahkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama, saudara. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
bagi Dia. Mari bersorak, Mari umat Tuhan, GBI Sutermo Raja Wali katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak yang baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. mari jemaat GBI Sutermo, GBI Raja Wali, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus Roh Kudus tercurah di tempat ini, di rumah-rumah saat ini saudara. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. hari ini harinya Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. belenggu dosa dipatahkan, Belenggu dosa telah dipatahkan. mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Siap saudara, mari terima katakan, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. minyak yang baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. kuasanya. Terima saudara, terima. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, Urapi, di umatnya, nyata kuasanya. kuasanya. Oh, terima kasih Tuhan. Nyata kuasanya, Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. bersorak bagi Tuhan kita katakan, "Wuh!" Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terus menyembah-Mu. Kami terus rindukan lawatan Tuhan. Terlebih lagi saat ini kami rindu mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada kami, berfirmanlah bagi kami. Tuntun kami hari-hari ini, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, amin. Mari sama katakan, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai setiap kami sampai hari ini. Sekali lagi, yang menyertai setiap kami Tuhan, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
hadirat-Mu, Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidup kami. Ini gereja-Mu Tuhan, amin. Di altar-Mu menyembah-Mu. Makasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhi. Datang urapi kami Tuhan, datang urapiku. Makasih Tuhan Yesus, ku siap terima kuasa-Mu. Hidup kami bagi-Mu, hidupku sekali lagi hidupku bagi-Mu ya Tuhan. Hidupku bagi-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, terkhusus saya menyapa Jemaat Gereja Betel Indonesia, Sunter Mall, dan Jemaat Gereja Betel Indonesia Raja Wali Selatan. Satu anugerah Tuhan, kita masih bisa beribadah pada hari ini walaupun masih secara online, tapi kita masih bisa bertemu muka, kemudian kita masih bisa masuk dalam hadirat Tuhan, kita masih bisa masuk, bisa mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada hari ini untuk kita boleh mendengar akan firman Tuhan. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu pada pagi hari ini Tuhan. Pada hari ini Engkau yang sudah memberkati kami dengan nafas kehidupan, kesehatan, perlindungan, dan Tuhan Yesus yang melawat hati dan pikiran setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi satu tanah yang lembut, sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, firman ini boleh menjadi rema dalam hati dan pikiran setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang beracara, Allah Roh Kudus yang memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menangkap setiap pesan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semuanya hamba-Mu kembalikan untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom setiap kita yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersama-sama menyaksikan, kita bersama-sama beribadah bersama-sama secara online pada hari ini. Kalau kita melihat kalender kita, hari ini adalah hari di mana Pentakosta atau Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita sudah memperingati mengenai kebangkitannya, kita sudah mempersiapkan diri untuk pencurahan kuasa Roh Kudus-Nya, di mana dikenal dengan nama Hari Pentakosta. Dan Hari Pentakosta adalah hari ini Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Karena makna atau arti dari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau kita hitung kalender kita, hari ini adalah hari ke-50. Dan makna Pentakosta juga berbicara mengenai lambang penuhan jiwa yang Tuhan kerjakan saat ini di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat akan kebenaran firman Tuhan, Pentakosta yang pertama yang terjadi di kamar loteng di kota Yerusalem sungguh dahsyat dan luar biasa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama dan sampai dengan keempat. Perikopnya yaitu Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, atau perikopnya yaitu Pentakosta. Demikian firman Tuhan, ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah
dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka, para murid zaman itu, dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan kata lidah-lidah seperti nyala api, ini berbicara mengenai lawatan Tuhan. Ini berbicara mengenai Tuhan melawat para murid saat itu. Untuk mereka menerima janji Tuhan, yaitu kuasa dari tempat maha tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sebelum lawatan Tuhan? Atau kalau kita kilas balik sebentar, yang menyebabkan lawatan Tuhan terjadi, yang menyebabkan kegenapan janji Tuhan terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam Alkitab, Alkitab menyaksikan mengenai janji Bapa kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus sampaikan, lebih baik dia pergi. Karena pada saat Tuhan Yesus pergi kembali ke rumah Bapa, maka yang terjadi, Roh penghibur, Roh penolong itu akan dianugerahkan bagi para murid, menyertai para murid dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berpesan kepada murid-murid. Tuhan Yesus memberikan satu pesan yang spesial kepada murid-murid. Saya menangkap ini satu pesan yang penting bagi para murid saat itu. Dikatakan bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Tidak dikatakan terserah para murid mau kemana, terserah engkau. Tetapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa mereka harus kembali ke Yerusalem. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan? Tujuannya supaya mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Dan setelah itu maka mereka akan mulai melakukan tugas tanggung jawab mereka. Memberitakan Injil kabar sukacita, Injil keselamatan ke seluruh dunia pada zaman itu. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus ini dan yang murid-murid saat itu lakukan, mereka melakukan pesan Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tidak berpikir, itu kan pesan Tuhan, Tuhannya sudah nggak ada. Untuk apa kita melakukan pesan Tuhan? Tapi mereka taat. Mereka melakukan pesan Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka naik ke kamar loteng. Ini berbicara bukan hanya ketaatan, tapi ini berbicara mengenai kerinduan daripada murid-murid di zaman itu. Mereka rindu untuk mereka boleh menerima janji Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu kekuasaan dari tempat maha tinggi atau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari nyatakan kerinduan kita pada hari ini. Kerinduan akan pengurapan Roh Kudus terjadi di hari ini, di hari Pentakosta ini dalam kehidupan setiap kita. Yes. Siapkan hati dan pikiranmu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Persiapkan hati kita yang dipenuhi kerinduan akan pengurapan kuasa Roh Kudus. Yes, benar Tuhan. Ini ungkapan hati dan pikiran kami. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami katakan kami siap Tuhan Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi kerinduan kita. Tuhan, aku rindu. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan pada hari ini. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap rumah-rumah yang ada. Hadir dalam setiap tempat di mana jemaat-Mu berada, murid-murid-Mu zaman ini berada Tuhan Yesus. Oh ya benar Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan.
Tuhan saat ini. Yesus, mari kita naikkan kerinduan kita, bermazmur bagi Dia. Mari sembahlah Dia, nyatakan kerinduanmu, bermazmurlah bagi Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, naikkan mazmur kita, naikkan kerinduan kita, angkat suara kita, pujilah Dia, agungkan Dia Raja di atas segala raja, sebab janjinya adalah ya dan amin. Janji Tuhan mengenai kuasa dari tempat maha tinggi akan dicurahkan hari ini. Itu terjadi dalam hidup setiap kita, sehingga setiap kita mengalami satu perubahan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan, satu perubahan dalam kehidupan kita, untuk kita boleh merindukan Tuhan dalam kehidupan kita, membangun komunikasi kepada Tuhan. Satu perubahan terjadi, kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan anugerahkan, untuk kita boleh melakukan perbuatan baik melalui kehidupan kita, di tempat di mana kita berada, di keluarga kita, di lingkungan tempat kerja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sangat percaya dan yakin Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi itu dicurahkan di hari Pentakosta ini. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh mengalami satu perubahan dalam kehidupan kami. Sebab ada kuasa di tempat maha tinggi yang dianugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada saat Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan para murid saat itu? Kalau kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca dengan tenang, bisa baca dengan sungguh-sungguh setelah ibadah ini selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan? Terjadi pertobatan yang luar biasa pada zaman itu. Pada saat kuasa Roh Kudus dicurahkan, melanda murid-murid zaman itu, melanda setiap orang yang ada di daerah itu, maka terjadi satu pertobatan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41, demikian firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, satu jumlah yang luar biasa besar pada zaman itu. Bapak Ibu sekalian, pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka yang terjadi ada satu kerinduan dari murid-murid pada zaman itu, dari jemaat pada zaman itu, untuk mereka boleh belajar mengerti akan firman Tuhan. Ada satu kerinduan untuk mereka bersaksi, menyaksikan kehidupan mereka, betapa Tuhan menyertai kehidupan mereka, betapa baiknya Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42, demikian firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka belajar firman Tuhan. Mereka membangun komunikasi dengan Tuhan. Ini yang terjadi pada saat Roh Kudus pertama kali dicurahkan, atau Pentakosta yang pertama. Para hamba Tuhan sepakat, ini adalah Pentakosta yang pertama terjadi di kota Yerusalem. Membangkitkan orang, 3.000 orang bertobat. Membangkitkan kerinduan untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membangkitkan kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap kita semua tahu, orang Kristen, bahwa berdoa adalah nafas hidup orang Kristen. Tapi berapa banyak mungkin hari-hari ini, di tengah kegoncangan yang ada, di tengah pandemi yang belum selesai, di tengah krisis ekonomi yang masih menerpa kehidupan banyak manusia di muka bumi, bahkan terlebih untuk Indonesia dan kota Jakarta. Berapa banyak mungkin orang yang sudah merasa tidak perlu berdoa. Karena saya berdoa dan tidak berdoa, hasilnya masih sama. Saya kesulitan dalam keuangan, saya kesulitan dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga banyak orang mungkin tidak disadari mulai meninggalkan kehidupan doa.
Padahal kita semua tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, maka yang terjadi ada satu kerinduan untuk setiap orang untuk kembali membangun satu hubungan yang intim dengan Allahnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui doa-doa yang dinaikkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di ayat yang ke-47, Kisah Rasul pasal yang kedua, demikian firman Tuhan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan bahwa mereka semua, murid-murid pada zaman itu disukai semua orang. Ini berarti murid-murid boleh menyaksikan kehidupan mereka dalam lingkungan di mana mereka berada. Mereka sanggup untuk menjadi berkat bagi lingkungan di mana mereka berada. Mereka sanggup untuk melakukan berbuat kebajikan, berbuat kebaikan yang lingkungan mereka boleh menyaksikan, lingkungan mereka boleh melihat secara langsung, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Dan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan memperlengkapi para murid-murid, memperlengkapi dengan hikmat, keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Karena sudah ada pengurapan kuasa dari tempat maha tinggi, maka Petrus dan murid-murid, Petrus dan Yohanes khususnya pada zaman itu, mereka di hadapan mahkamah agama, mereka dengan berani, mereka dengan penuh hikmat menyaksikan akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat Roh Kudus dicurahkan hari-hari ini, memenuhi kehidupan setiap kita, memenuhi hati dan pikiran kita, membuat perilaku kita mengalami sebuah perubahan. Ada satu perilaku yang baru Tuhan lakukan. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Alkitab dengan luar biasa mencatat kita disebut sebagai manusia Allah. Kita akan lihat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11. Saya sering sampaikan hal ini karena ini menjadi rema dalam kehidupan pribadi saya, bahwa kita harus menjadi manusia Allah. Pada saat kita membangun integritas kita di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi manusia Allah. Pada saat Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta ini, maka kita akan menjadi manusia Allah. Demikian firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, ini berbicara bagi setiap kita, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saat Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi, kita diberikan kerinduan, kemampuan untuk memiliki karakter Allah dalam hidup kita. Karena ada kuasa dari tempat maha tinggi. Kita tidak bisa memiliki karakter Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita butuh kuasa dari tempat maha tinggi, sehingga karakter Allah itu hidup, nampak dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang kita hadapi, mungkin kita sedang menerima berkat yang Tuhan curahkan di hari-hari ini, di tengah pandemi dan krisis ekonomi. Ada juga berkat yang Tuhan curahkan untuk anak-anaknya. Pada saat berkat melimpah dalam kehidupannya, yang ada adalah ucapan syukur. Ini berbicara bukan karena kuat gagah dia, bukan karena kreativitas, kepandaian dia berbisnis sehingga dia menikmati berkat Tuhan, tapi dalam hatinya muncul adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Pada saat tekanan melanda kehidupan kita di hari-hari ini, mungkin ada orang beberapa yang merasakan rasanya sudah tidak bisa mempertahankan bisnis yang ada. Rasanya sudah tidak bisa mempertahankan pekerjaan yang ada. Temanku sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Tinggal tunggu deadline-nya, waktunya untuk aku pun mengalami nasib yang serupa. Di tengah kebimbangan, di tengah rasanya ketidakpastian yang ada. Karena kita tahu ada kuasa dari tempat maha tinggi dalam hidup kita. Karakter Allah ini akan muncul juga. Ucapan syukur akan keluar dari bibir lidah kita. Ucapan syukur akan keluar dari
gaya hidup kita. Bibir lidah kita mengucap syukur dan orang akan melihat gaya hidup kita. Ada satu bahasa keren, body language atau bahasa tubuh kita. Bisa saja mulut kita mengucap syukur, tapi bahasa tubuh kita menunjukkan kebalikannya. Tapi karena ada karakter ilahi yang sanggup kita penuhkan, yang sanggup kita lakukan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi, bibir lidah kita mengucap syukur dan bahasa tubuh kita pun mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengucap syukur adalah satu contoh sederhana sebagai bukti bahwa ada karakter ilahi dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat manusia Allah. Setelah Roh Kudus dicurahkan, maka kita sanggup menjadi manusia Allah. Hal kedua, kalau yang pertama tadi saya katakan, manusia memiliki karakter Allah dalam kehidupannya. Hal yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang rindu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan satu hal yang sederhana, bukan satu hal yang mudah. Memang sangat mudah dikatakan pada saat kita berbicara, aku rindu melakukan firman Tuhan. Tapi pada saat kita mau mempraktekkan hal itu, butuh satu perjuangan, butuh satu tekad, butuh kuasa dari tempat maha tinggi itu melimpah, tercurah dalam hidup kita, sehingga kita sanggup melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang luar biasa, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masih ingat mengenai Raja Daud. Kisah para rasul mencatat, walaupun Daud hidup di dalam era perjanjian lama, tapi di perjanjian baru dicatat di kisah para rasul. Demikian dikatakan bahwa Allah menemukan Daud bin Isai orang yang berkenan kepada dia. Kenapa? Karena Daud melakukan kehendak Allah pada zaman dia hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat karakter ilahi itu muncul dalam hidup kita, dalam segala situasi, kemudian kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi, kita menjadi orang di mana Allah berkenan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu hal yang luar biasa, janji Tuhan akan tergenapi bagi setiap orang-orang di mana Allah berkenan kepadanya. Dan itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersama-sama menyaksikan ibadah online, yang ambil berbagian dalam ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Alkitab tadi saya katakan menyaksikan dengan dahsyat dan luar biasa pencurahan kuasa Roh Kudus yang pertama kali di loteng Yerusalem. Dan sejarah gereja juga mencatat hal yang luar biasa, pencurahan kuasa Roh Kudus kembali terjadi. Yang terkenal yaitu di Azusa Street atau di Jalan Azusa di kota Los Angeles di Amerika. Dan para ahli kitab atau ahli firman Tuhan, para orang yang mengamati, orang mempelajari akan firman Tuhan, mereka bersepakat mengatakan bahwa itu adalah Pentakosta yang kedua. Pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa terjadi di Jalan Azusa di Los Angeles, Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita melihat tempat di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan kali yang kedua, di Jalan Azusa, bangunan itu ada di sudut Jalan Azusa, di ujung Jalan Azusa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan bangunan yang diyakini sebagai tempat di mana Pentakosta kedua terjadi. Bangunan itu sekarang menjadi menara doa, atau lebih dikenal dengan Azusa Street Prayer Tower. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika ada kesempatan nanti setelah COVID-nya selesai dan kita berkesempatan untuk kembali bisa melakukan liburan, karena Tuhan memberkati setiap kita dengan waktu, kesempatan, keuangan yang baik, pada saat kita mungkin berlibur ke Amerika, mampirlah ke kota Los Angeles, ya, cari Azusa Street, cari di mana Azusa Street Prayer Tower berada, maka kita akan menyaksikan di mana tempat orang-orang percaya berdoa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat pola dari lawatan Roh Kudus, baik di Pentakosta yang pertama di loteng
kota Yerusalem, maupun pencurahan kuasa Roh Kudus yang kedua, yaitu di kota Los Angeles, Amerika. Ada satu pola yang sama Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan melihat yang pertama, pada saat lawatan kuasa Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua, itu ada satu tokoh orang Amerika bernama William Seymour. Ini orang yang sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Bandingkan dengan tokoh murid-murid pada zaman itu Pentakosta yang pertama. Mereka juga orang-orang sederhana para murid itu. Mereka bukan keturunan bangsawan. Mereka orang-orang yang sederhana. Tapi Tuhan bisa pakai mereka. Demikian pula dengan William Seymour. Ini adalah orang sederhana Bapak Ibu sekalian. Orang tuanya bekas budak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian kalau melihat sejarah mengenai Pentakosta yang kedua, di mana Tuhan pakai hambanya William Seymour. Pekerjaan William Seymour itulah penjaga rel kereta api pada zaman itu. Orang yang sederhana, sangat sederhana boleh dibilang. Ya. Kemudian dia beralih pekerjaan, dia menjadi pelayan restoran. Sampai kemudian Tuhan pakai dia untuk dipakai sebagai hambanya yang ambil bagian sebagai partner Tuhan dalam pencurahan kuasa Roh Kudus kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pola yang kedua kita lihat. Pola yang pertama tadi Tuhan sanggup berpartner, bekerja sama dengan orang-orang biasa saja. Pola yang kedua dikatakan selalu diawali dengan baptisan Roh Kudus. Pentakosta pertama, tadi sudah kita saksikan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Murid-murid pada zaman itu dibaptis kuasa Roh Kudus. Pentakosta yang kedua juga dimulai dengan hal yang sama. Pada saat William Seymour, hamba Tuhan ini, dia berdoa bagi Edward Lee. Maka yang terjadi pengurapan kuasa Roh Kudus itu terjadi. Edward Lee beserta beberapa orang yang lain. Mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Itu pola yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat akan pola yang ketiga. Bahwa kegerakan Pentakosta itu terus berlanjut. Pentakosta pertama terjadi, kegerakannya luar biasa. Pentakosta kedua terjadi tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles, California. Dan kegerakan Pentakosta ini terus terjadi. Pada tahun 1909, hamba Tuhan ini, William Seymour, dia bernubuat bahwa 100 tahun ke depan, dia katakan, 100 tahun ke depan dari tahun 1909, yaitu abad 2000 atau abad 20 Bapak Ibu sekalian, akan terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus yang lebih besar, lebih dahsyat, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahwa hari-hari ini kita sedang ada di pencurahan kuasa Roh Kudus yang terbesar yang disampaikan oleh William Seymour dalam nubuatannya. Yaitu hari-hari di mana kita sedang berada di era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan kuasa Roh Kudus Tuhan janjikan hari-hari ini kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang taat, yang memiliki kerinduan untuk janji Tuhan ini. Pengurapan kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan setiap kita, memampukan kita memiliki karakter Allah, memampukan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Persiapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati lawatan Tuhan pada hari ini. Ada satu pujian yang ingin kita sama-sama naikkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, di rumah-rumah mungkin, atau mungkin saat ini sedang berada di tempat yang lain. Persiapkan diri kita, kita angkat pujian ini bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu melanda kembali setiap rumah-rumah tinggal yang ada. Setiap di mana jemaat-Mu berada, para murid-Mu zaman ini berada Tuhan Yesus.
di akhir zaman, katakan berhembuslah, berhembuslah. Sekarang katakan sekali lagi, berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita minta dengan kerinduan untuk kuasa Roh Kudus itu kembali dicurahkan hari ini. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami, urapi Tuhan Yesus. Setiap jemaatmu, setiap murid-muridmu yang ada di zaman ini, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kuasa dari tempat mati ini dicurahkan pada hari ini, memampukan setiap kami melakukan bagian kami Tuhan Yesus. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami, benar Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami Tuhan Yesus, karena kami tahu dengan tubuh jasmani kami tidak akan sanggup untuk memiliki karakter ilahi. Kami tidak akan sanggup Tuhan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh kuasa dari tempat mati dicurahkan. Oh haleluya, dicurahkan Tuhan, dicurahkan di hati kami, dicurahkan Tuhan, dicurahkan di hati kami. Rasakan lawatan kuasa Roh Kudus melanda kehidupanmu, melanda dimanapun engkau berada. Nikmati urapan kuasa Roh Kudus. Mari sembah Dia, bermazmurlah bagi Dia, angkatlah suaramu, sembahlah Dia. Rapa kala ramase, rapa kala ramalaramu, rapa kala ramase. Kami rindu pengurapan kuasa-Mu Tuhan Yesus dicurahkan hari-hari ini. Oh rapa kala ramase, kela rapa kala ramase. Terjadi perubahan dalam kehidupan kami. Mujizat melanda kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang sedang keadaan lemah, letih, tidak berdaya, lesu, dibangkitkan kembali pengharapan kami akan Tuhan. Oh haleluya, oh Jesus. Ada jawaban-jawaban doa, ada belas kasih Tuhan dicurahkan hari-hari ini Tuhan Yesus. Tidak ada satupun dari setiap kami yang terlewatkan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan Yesus. Berapa kala ramala, rapa kala ramasi. Siap rumah tangga dicamah Tuhan. Cinta kasih suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga-keluarga boleh kembali membangun satu integritas di dalam Tuhan. Oh rapa kala ramasi, kela rapa kala ramasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya janji firman-Mu tergenapi dalam setiap kami. Karena ada satu kerinduan dalam hati pikiran kami, ada ketaatan untuk kuasa Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami. Dan kepenuhan Roh Kudus itu terus Tuhan anugerahkan hari-hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita siapkan diri untuk menerima doa berkat pada hari ini. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Terimalah berkat yang dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Berkat damai sejahtera sukacita Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Bahkan berkat kesehatan tubuh jasmani Tuhan limpahkan dalam tubuh jasmanimu. Terimalah dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.